يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi khalqihi wa mulkihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa aminuhu ala wahyihi wa khayratuhu min khalqihi al-mab'utsu bid-din al-qawim arsalahu rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman jazila. Ibadallah, usikum bittaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara marhalah atau fase kehidupan manusia yang mendapatkan perhatian besar dari syariat ialah marhalah syabab. Ya, ini fase kehidupan yang dikatakan usia muda. Ya, ini rentang awal balik hingga sekitar usia 40 tahun. Terdapat beberapa nas syariat yang menunjukkan pentingnya rentang usia ini dan wajibnya dan penekanan yang begitu besar dari syariat akan kemestian setiap manusia, setiap hamba Allah untuk memperhatikan kondisi mereka ketika mereka berada pada rentang usia ini. Ikhwatal kiram, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Rentang usia ini 15 tahun awal balik hingga sekitar 40 tahun ini adalah rentang yang penuh kekuatan. Masa di mana nasyat, semangat, gairah kehidupan seorang anak manusia itu berada pada puncak-puncaknya. Dan bersama dengan itu, ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an, tantangan yang dihadapi pada masa ini pun berbanding lurus dengan semangat tadi, dengan gairah tadi. Dia menjadi atau ada suatu tantangan yang sangat besar, tantangan syahwat dengan beragam bentuknya yang sangat sulit sekiranya tidak dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, sekiranya tanpa taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala, begitu sulit atau bahkan mungkin dapat dikatakan mustahil seorang dapat menjadikan rentang usia ini produktif bagi dirinya pada hal-hal yang bersifat positif. Ikhwatal kiram, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, demikian juga dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi. Dan hadis ini dihukumi hasan sahih oleh Imam At-Tirmizi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazulu qadamu abdi yaumal qiyamah. Tidak bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Hatta yus'alu an amrih. Sampai dia sampai dia ditanyakan tentang umurnya. Fima abnah. Pada perkara apa dia hancurkan, dia habiskan usianya tadi. Kemudian ikhwatal kiram azanallahu wa ikum jami'an. Pentingnya juga rentang usia ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok, 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah pada hari yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah, yaitu pada hari kiamat. Di mana Nabi SAW mengatakan, menggambarkan kondisi pada hari kiamat, matahari didekatkan pada jarak 1 mil. Yang rawi mengatakan, aku tidak tahu mil di sini apakah mil jarak ataukah mil yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk bercelak. Di mana yang manapun antara dua makna ini, mil jarak perjalanan 1 kilo sekian atau 3 kilo sekian, ataupun mil yang dimaksud di sini adalah mil alat untuk bercelak yang hanya beberapa sentimeter saja. Kedua-dua hal ini adalah jarak yang sangat dekat jika urusannya dengan matahari. Di mana Nabi SAW menggambarkan teriknya kondisi pada hari tersebut, sebagian manusia tenggelam dengan keringatnya. Ada yang sebatas mata kakinya, ada yang sebatas pinggangnya, bahkan ada yang tenggelam sampai pada batas mulutnya. Ya khawatal kiram azanallahu wa ikum jami'an. Dahsyatnya kondisi pada hari tersebut, Nabi SAW menggambarkan kepada kita ada di sana 7 kelompok yang mereka mendapatkan naungan Allah pada hari tersebut. Ya ini naungan arsy Allah, sehingga mereka pun selamat dari dahsyatnya kondisi pada hari tersebut, dari mencekamnya kondisi pada hari tersebut. Di antara 7 tadi, Rasulullah SAW mengatakan yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih, dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Rabbnya. Ikhwatal kiram azanallahu wa ikum jami'an. Nabi SAW tidak menyebutkan manusia secara umum, tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan satu rentang usia, yaitu pemuda syabun yang tumbuh nasha'a fi ibadati rabbih. Dalam riwayat yang lain dikatakan pemuda yang menghabiskan semangat mudanya dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwatal kiram azanallahu wa ikum jami'an. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita pentingnya dan gentingnya usia ini. Sampai-sampai tidak mudahnya usia ini untuk dilalui. Ganjaran yang didapatkan bagi pemuda, bagi orang yang menghabiskan usia ini, rentang usia ini dalam ibadah kepada Allah adalah ganjaran yang sangat besar. Ganjaran yang mereka berserikat dengan para imam yang adil, para imam, para pemimpin yang adil, yang tidak didapatkan oleh kelompok yang lain. Ikhwatal kiram azanallahu wa ikum jami'an. Tidak aneh sejatinya hal ini, karena dengan semangat yang besar tadi, dengan gairah yang besar tadi, jebakan-jebakan syahwat pada usia ini sangat luar biasa dahsyatnya, yang sekali lagi kalau tidak dengan taufik dari Allah tabaraka wa taala, hampir tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Dan Nabi SAW mengatakan di sini, pemuda yang menghabiskan usia mudanya dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwatal kiram azanallahu wa ikum jami'an. Ketika masa muda ini, rentang dari awal balik sampai sekitar usia 40 tahun, dihabiskan di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, dengan segala bentuk ketaatan yang mungkin untuk dilakukan oleh setiap orang sesuai dengan kemampuan mereka, maka ini sejatinya ikhwatal kiram azanallahu wa ikum jami'an, pertama, indikasi besarnya ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, ikhwatal kiram azanallahu wa ikum jami'an, adalah rentang usia tadi telah dijadikan dia sebagai sarana untuk melatih dirinya, sehingga usia tuanya
setelah usia 40 tahun tadi, apalagi jika seorang diberikan karunia usia lebih dari 60 atau 70 tahun, dia telah melatih dirinya sekian puluh tahun di dalam ketaatan kepada Allah, sehingga usia tuanya pun tidak akan jauh dari kondisi demikian. Sebagaimana hal ini juga disyaratkan dari salah satu asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana ketika usia tuanya Ibnu Abbas bersama murid-muridnya masih dalam kondisi yang sangat energik, yang sangat penuh semangatnya, dengan kekuatan fisik lebih daripada orang-orang seusianya, dia melompat dari perahunya, bahkan dari kendaraannya. Murid-muridnya bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana, apa tips, apa rahasia yang dimiliki oleh Ibnu Abbas sehingga pada usia yang sangat tua atau yang sudah tua memiliki fisik yang tidak kalah dengan mereka yang masih muda. Ibnu Abbas radhiyallahu an, turjumanul Quran, penafsir Al-Quran dari kalangan para sahabat, beliau mengatakan, kami menjaga jasad kami pada usia ketika kami masih muda, kami menjaga jasad kami dalam ketaatan kepada Allah, maka ketika kami tua Allah tabaraka wa taala menjaganya. Ikhwatal kiram, azanallahu wa ikum jami'an. Maka dari sini menjadi penting bagi setiap kita memperhatikan usia ini, dan penting bagi setiap kita yang berperan sebagai orang tua untuk memperhatikan usia muda yang dilalui oleh anak-anak generasi penerus kita. Jangan sampai generasi setelah kita menjadi generasi yang menyia-nyiakan masa muda mereka, yang kemudian di hari tuanya mereka menjadi orang yang na'udzubillah summa na'udzubillah, tidak dapat diharapkan dari sisi agamanya dan tidak dapat diandalkan dari sisi dunianya. Ikhwatal kiram, azanallahu wa ikum jami'an. Terlebih pada zaman belakangan ini, pada dekade belakangan ini, dengan beragamnya perkembangan teknologi, justru tantangan dalam hal yang seperti ini menjadi lebih berat lagi. Maka di sini menjadi penting dan menjadi sangat-sangat dibutuhkan peran orang-orang tua untuk mengarahkan para pemuda ini untuk tetap pada jalan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk memperhatikan pendidikan para pemuda kita, baik dari kalangan laki-laki mereka ataupun perempuannya, bahkan lebih-lebih perempuannya. Ikhwatal kiram, azanallahu wa ikum jami'an. Dengan perkembangan teknologi yang pesat belakang ini, rasa malu di kalangan pemuda hampir tergerus atau bahkan telah tergerus. Terlebih di kalangan para wanitanya, yang mereka tidak malu lagi tampil di berbagai media, melenggok-lenggokkan tubuhnya yang ditonton oleh entah siapa saja yang memandangnya. Ikhwatal kiram, azanallahu wa ikum jami'an. Kondisi ini tidak kita dapati dari para pemuda, wanita-wanita pada masa yang sebelumnya, di mana rasa malu sangat kuat. Terlebih kita bangsa timur, terlebih kita umat Islam. Ikhwatal kiram, azanallahu wa ikum jami'an. Ketika rasa malu ini telah hilang dari diri kita atau hilang dari generasi setelah kita, ikhwatal kiram, azanallahu wa ikum jami'an, akan sulit dicari kebaikan pada generasi yang tidak memiliki rasa malu. Ikhwatal kiram, azanallahu wa ikum jami'an. Teladan kita dalam hal ini tentunya para sahabat dan orang-orang setelahnya. Jamaah rahimanallahu wa ikum jami'an. Dalam salah satu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang pemuda yang begitu bersemangat mencari musuh dari musuh-musuh Allah tabaraka wa taala. Bertanya kepada salah satu sahabat yang lebih tua, wahai paman, mana Abu Jahal? Dua orang, usia mereka usia awal balik. Ditanya oleh sahabat ini, Muaz atau yang lainnya, apa yang kau inginkan dari Abu Jahal? Dari bertanya tentang orang ini, aku dengar dia mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku ingin membunuhnya pada hari ini. Ikhwatal kiram, azanallahu wa ikum jami'an. Takdir Allah, dua orang ini benar, dua pedang mereka yang terhunus kepada Abu Jahal yang menyebabkan kematiannya, yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid pada usia 18 tahun memimpin satu pasukan ke Syam, yang di dalam pasukan tadi terdapat senior-senior para sahabat, di antaranya Abu Bakar dan Umar. Ikhwatul kiram, azanallahu wa ikum jami'an. Inilah pendidikan atau inilah pemuda hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda yang lain, Umar ibn Abdul Aziz,
tumbuh di bawah pendidikan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dengan segala kecerdasannya, yang pada usia yang cukup muda, cukup belia, telah memimpin kaum muslimin menjadi khalifah. Kemudian anaknya Abdul Malik, ikhwatal kiram azanallahu yakum jami'an, pada usia 18 tahun dia di antara pemuda atau di antara orang yang dimintakan atau dibutuhkan pendapatnya di dalam majelis syuranya Umar bin Abdul Aziz. Yang bukan Umar yang mendatangkannya, tetapi ahlul wal aqdi yang lainnya, majelis syura yang lainnya yang meminta kepada Umar bin Abdul Aziz agar didatangkan Abdul Malik. Ketika mereka memusyawarahkan suatu permasalahan yang pelik, yang sulit bagi mereka dan tidak mendapatkan kesimpulannya, lalu sebagian di antara mereka meminta kepada Umar untuk didatangkan anaknya ini tadi. Lalu ketika anaknya tadi didatangkan, disodorkan permasalahan ini, lalu anaknya Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik ini tadi, memberikan pendapatnya, seluruh Dewan Syuro sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Usia 18 tahun, beliau wafat usia 25 tahun atau kurang dari itu. Ikhwatal kiram azanallahu yaikum jami'an. Muhammad bin Al-Qasim memimpin pasukan untuk membuka wilayah Sind, hari ini disebut dengan Pakistan, pada usia 18 tahun. Ikhwatal kiram azanallahu yaikum jami'an. Muawiyah atau yang dikenal Abdurrahman bin Muawiyah atau yang dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil melarikan diri dari pembantaian Bani Abbas di Irak pada usia 16 tahun, menyeberangi sungai Tigris atau Yufrat, melintasi padang Sahara sampai dia ke Maghrib, ke Maroko, lalu dia menyeberang ke Spanyol. Usia kurang dari 25 tahun dia telah menyatukan seluruh pasukan yang ada di Spanyol, seluruh kaum muslimin yang ada di Spanyol. Sehingga pada masa berdirinya Daulah Abbasiyah, di sana ada satu daulah yang merdeka dari Abbasiyah, yaitu Daulah Umayyah yang kedua. Di dalam sejarah dikenal dengan Daulah Umayyah kedua. Daulah yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Muawiyah Ad-Dakhil. Ikhwatal kiram azanallahu waikum jami'an. Al-Mansur yang sebelumnya sangat bersemangat untuk memburu Abdurrahman bin Muawiyah ini, ketika Daulah Umayyah di Spanyol ini telah berdiri kokoh, Al-Mansur pun mengurungkan keinginan awalnya. Lalu justru dia memuji luar biasa, dengan pujian yang luar biasa kepada Abdurrahman bin Muawiyah. Beliau mengatakan Abdurrahman bin Muawiyah ini adalah raja walinya Quraisy. Ikhwatal kiram azanallahu waikum jami'an. Metode dan dasar pendidikan yang bagaimana yang menjadikan pemuda-pemuda muslim pada masa awal Islam, pada usia yang sangat muda, tetapi mereka adalah pemimpin-pemimpin yang tangguh, pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Ikhwatal kiram azanallahu waikum jami'an. Sejatinya kebutuhan kita kembali kepada agama kita adalah kebutuhan yang mendesak. Dan kalau kita bicara masalah pendidikan kepada pemuda-pemuda kita, dan kalau kita bicara masalah bagaimana kelanjutan generasi Islam ini, maka kembali kepada metode para sahabat, para ulama kita terdahulu adalah jalan yang paling masuk akal dan terbukti. Ikhwatal kiram azanallahu waikum jami'an. Maka bagi kita seluruhnya, pertama kewajiban kita terhadap diri kita, usia-usia kita, mayoritas kita berada pada usia ini yang Allah tabaraka wa ta'ala mewanti-wanti. Syariat ini memberikan perhatian yang besar terkait dengan usia ini. Kemudian anak-anak kita, generasi setelah kita, yang sebagian mereka berada di bawah tanggung jawab kita, menjadi kewajiban kita untuk memperhatikan bagaimana kondisi mereka hari ini, yang itu akan memberikan pengaruh tentang bagaimana kondisi mereka setelah kita tinggalkan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du.
Ikhwatal kiram, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Peringatan dari Rasulullah atau sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya ada 7 golongan yang akan diselamatkan oleh Allah pada teriknya matahari pada hari kiamat, yang mereka berada di bawah naungan arsy Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan besarnya keutamaan mereka di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan ikhwatal kiram, azanallahu alaikum jami'an, ternyata di antara 7 golongan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan para pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwatal kiram, azanallahu alaikum jami'an, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah tidak bermakna pemuda atau hamba-hamba Allah yang hanya menghabiskan waktu-waktu mereka di masjid saja. Ikhwatal kiram, azanallahu alaikum jami'an, ibadah yang dimaksud dalam hadis ini adalah ibadah dalam makna yang luas, yaitu segala ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, apapun itu bentuknya. Maka ikhwatal kiram, azanallahu alaikum jami'an, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah ini haruslah kita pahami pada makna yang demikian ini. Ya, ini hamba-hamba Allah, terlebih mereka para pemuda dari kalangan kaum muslimin yang menghabiskan semangat muda mereka dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, yang artinya orientasi kehidupan mereka haruslah ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Apapun yang mereka lakukan, orientasinya haruslah ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya khatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan tentunya di antara perkara yang paling besar, bahkan dia termasuk ibadah yang nyata kepada Allah tabaraka wa taala yang dapat dilakukan oleh setiap kaum muslimin, terlebih para pemuda mereka, yaitu ini meningkatkan kualitas diri mereka dalam perkara ilmu. Ya khatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an. Ilmu di sini tentunya yang pertama sekali ditekankan pada ilmu yang dimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma, yaitu ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara agama ini, baik masalah akidahnya, masalah ibadahnya, hukum-hukum muamalah dan sebagainya. Ini yang dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan ini yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada nabinya untuk dipintakan tambahan. Maka ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an, ketika kita dapati pemuda-pemuda kita semangat dalam mempelajari agamanya, semestinya mereka mendapatkan dukungan yang luar biasa dari para orang tuanya. Ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an, suatu perkara yang sangat menyedihkan ketika pada suatu masyarakat tidak memiliki orang-orang yang memiliki perhatian yang baik yang cukup dalam masalah agama ini, dalam masalah sah atau tidaknya agamanya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, dalam perkara ibadahnya, dalam perkara akad-akad mereka dan sebagainya. Kemudian setelah itu, ya khawatal kiram, azanallahu alaikum jami'an, tentunya yang setelahnya adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Banyak perkara-perkara atau ilmu-ilmu yang perlu orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang dapat menjadi wakil bagi kaum muslimin dalam perkara tersebut, dalam masalah kedokteran atau dalam masalah kesehatan secara umum, kebidanan dan sebagainya, dalam perkara-perkara yang lain yang butuh kaum muslimin, sebagian dari kaum muslimin mewakili kaum muslimin yang lain dalam perkara-perkara tersebut. Maka ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an, hanya saja dalam perkara-perkara yang kedua ini tetap harus ditekankan bahwasanya orientasinya dalam mengembangkan ilmu dalam bidang-bidang yang bukan bidang syar'i tadi adalah ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga upaya untuk mendapatkan ini pun dihitung sebagai ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an, menjadi kewajiban bagi setiap elemen masyarakat kita, kaum muslimin, untuk memperhatikan perkara-perkara ini, terlebih terkait dengan pemuda-pemuda kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma aslih sya'nana Allahumma aslih umurana Allahumma aslih umural muslimina ajmain Allahumma aslih syababana wa aslih nisa'ana Allahumma aslih syababa wa nisa'al muslimin ajmain Allahumma aslih wulata umurina wa aslih wulata umuril mu'minin ajmain waj'alhum hudatan muhtadin. Ya Allah, perbaiki kondisi kami, perbaiki kondisi kaum muslimin seluruhnya. Ya Allah, perbaiki kondisi pemuda-pemuda kami, wanita-wanita kami, pemuda dan wanita kaum muslimin seluruhnya. Ya Allah Rabbana, perbaiki kondisi pemimpin-pemimpin kami dan pemimpin kaum muslimin seluruhnya, dan jadikan mereka ya Allah sebagai pemimpin-pemimpin yang menyeru kami kepada petunjuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus salat.